Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Aisyah dari kelas 10-2. Perkenalkan, nama saya Naila Delila dari kelas 10-2. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri Hartameviani dari kelas 10-2. Perkenalkan, nama saya Raihan Tanjila Lajijir dari 10-2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fredit Pratama dari 10-2. Perkenalkan, nama saya Rahama Gita Tololiu dari kelas 10-2. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know Di sini, saya akan menjelaskan salah satu rumah adat suku Sunda Jawa Barat adalah Lima Badak Huai yang memiliki arti rumah badak menguak. Lima Badak Huai adalah salah satu jenis rumah panggung khas suku Sunda. Rumah panggung adalah rumah yang dibangun bertumpu pada tiang dan alasnya tidak menyentuh tanah. Dalam budaya suku Sunda, rumah yang tidak menyentuh tanah menandakan penghormatan pada orang yang telah meninggal, karena rumah tidak sejajar dengan perkuburan dan pemakaman. Lima Badak Huai memiliki arsitektur yang khas pada bagian atapnya. Disebut Badak Huai atau badak menguap karena jika dilihat dari samping, karena atap rumah tersebut terbuka lebar menyerupai mulut badak yang menganga. Hal ini dikarenakan atap Lima Badak Huai tidak menggunakan sambungan atap depan dan belakang yang bisa disebut dengan wuwung. Dilansir dari Adat Indonesia, bagian atap terdiri dari 2 sisi, yaitu sisi panjang yang merendah ke belakang dan menumpang ke sisi pendek yang berada di bagian depan rumah. Kelebihan atap yang lebih panjang di puncak rumah dinamakan dengan rambu. Lima Badak Huai berbentuk panggung dengan kolong rumah yang tinggi. Kolong rumah tersebut dapat dibuat setinggi 0,5 meter hingga 1,8 meter, sehingga cukup besar untuk tempat hidup binatang peliharaan dan tempat penyimpanan alat pertanian. Lima Badak Huai dilengkapi dengan golodok. Golodok itu adalah tangga rumah yang terbuat dari kayu dan berfungsi untuk menghubungkan tanah dengan lantai rumah, juga bisa membersihkan kaki sebelum masuk ke rumah. Dinding Lima Badak Huai juga biasanya terdiri dari anyaman bambu sederhana yang disebut dengan bilik. Lima Badak Huai adalah rumah yang sederhana, bahkan kerap kali tidak memiliki kursi dan hanya menggunakan tikar. Namun, kesederhanaan tersebut memiliki nilai filosofi yang tinggi, yaitu melambangkan kesahajaan, keharmonisan dengan alam, dan masyarakat yang ramah, sopan, serta kekeluargaan. Lima Badak Huai masih sering dijumpai di Sukabumi dan tetap menjadi bentuk atap utama masyarakat di sana. Di video kali ini, saya akan membahas tentang rumah adat yang berasal dari daerah Betawi, yaitu rumah kebaya. Nama rumah kebaya ini berasal dari bentuk atap rumahnya yang dari samping terlihat seperti lipatan kebaya. Selain dikenal dengan rumah kebaya, bangunan tradisional ini juga dikenal sebagai rumah bapang. Atap rumah kebaya berbentuk seperti pelana yang dilipat dengan material atap yang terbuat dari genteng. Sementara, pondasi bangunan dibuat menggunakan susunan batu kali yang menyokong tiap-tiap rumah. Ciri khas dari rumah ini adalah rumah ini memiliki teras yang sangat luas yang berguna untuk menjamu tamu dan menjadi tempat istirahat untuk keluarga. Rumah ini juga dapat dibedakan menjadi 2 bagian dari segi sifatnya, yakni bagian depan bersifat semi-publik. Setiap orang dapat melihat betapa asri dan sejuknya dari sekitar rumah tersebut. Dan bagian yang kedua adalah bagian yang belakang, yang bersifat pribadi. Bagian ini hanya boleh dilihat oleh orang-orang dekat dari pihak pemilik rumah. Saya akan membahas tentang rumah adat Minangkabau yang berasal dari Sumatera Barat, yaitu rumah gadang. Rumah ini mempunyai ciri-ciri yang sangat khas dan indah, yaitu bentuk atapnya yang runcing melengkung seperti tanduk kerbau dan bagian tengah mirip badan kapal. Bentuk atap yang melengkung itu disebut gonjong. Maka dari itu rumah gadang bisa disebut juga rumah bagonjong. Hal menarik lainnya, pembangunan rumah ini tidak menggunakan paku, tetapi menggunakan pasak. Jadi jika terkena gempa, rumah ini akan berayun mengikuti ritme guncangan gempa sehingga tidak akan roboh. Dan depan rumah gadang selalu dibuat tinggi menyerupai rumah panggung, tujuannya agar ruang di bagian bawah bisa digunakan. Pada bagian depan dibuatkan tangga. Pada zaman dahulu, di bagian bawah tangga tersebut ada batu dan cibuak untuk mencuci kaki. Rumah gadang kebanyakan memiliki kolam ikan di depan rumahnya. Selain untuk memelihara ikan, kolam merupakan sumber air yang vital untuk kegiatan sehari-hari seperti mandi dan mencuci. Dilihat dari secara keseluruhan, arsitektur rumah gadang itu dibangun menurut syarat-syarat estetika dan fungsi yang sesuai dengan kodrat atau nilai-nilai kesatuan, keindahan, keselarasan, keseimbangan, dan kesetangkupan dalam keutuhan yang padu. Yang artinya, rumah gadang ini menyangkupi semua fungsi
keseluruhan kehidupan sehari-hari orang Minangkabau, baik sebagai tempat kediaman keluarga dan merawat keluarga, tempat menyelenggarakannya berbagai upacara, dan sebagai tempat bermufakat. Rumah gadang merupakan bangunan pusat dari seluruh anggota kaum dalam membicarakan masalah mereka bersama dalam sebuah suku, kaum maupun nagari dan sebagainya. Di sini saya akan membahas salah satu rumah adat Aceh. Yang akan saya bahas adalah rumah adat Aceh yang bernama Krong Bade. Di sini ciri-ciri rumah Krong Bade memiliki tangga di bagian depan rumah. Bagian orang-orang yang akan masuk ke dalam rumah. Rumah Krong Bade memiliki tangga karena tinggi rumah yang berada beberapa meter dari tanah. Umumnya tangga Krong Bade adalah 2,5 meter sampai 3 meter. Jumlah anak tangga Bade umumnya adalah ganjil. Nah, tadi kan teman-teman sudah mendengar beberapa penjelasan oleh kelompok saya mengenai rumah adat yang ada di Indonesia. Kali ini saya akan membahas rumah adat yang menurut saya sangat unik untuk disampaikan. Nah, rumah adat ini berasal dari provinsi yang baru saja diresmikan pada tahun 2022, yaitu Provinsi Papua Tengah. Papua Tengah memiliki 8 kabupaten, salah satunya Kabupaten Mimika. Sebanyak 7 suku asli mendiami wilayah Kabupaten Mimika, diantaranya ada suku besar Amung-Meri kawasan pegunungan, dan suku Kamoro di pesisir selatan. Suku Kamoro memiliki rumah tradisional yang bernama Karapau Kame yang digunakan sebagai tempat pendidikan pendewasaan bagi anak laki-laki yang memasuki masa remaja. Karapau Kame diambil dari 2 kata, yang pertama ada Karapau yang artinya pesta, dan Kame yang artinya rumah. Rumah ini dapat ditemukan di sekitar Kampung Atuka, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika. Rumah ini dibangun setiap 1 tahun sekali untuk mengadakan inisiasi atau sekolah pendewasaan. Secara bentuk, Karapau Kame mirip seperti rumah tradisional Papua pada umumnya, yaitu rumah panggung berbentuk persegi panjang. Karapau Kame memiliki ruangan los dan tidak ada satupun sekat. Rumah ini dibangun menghadap barat, bermakna bahwa semua leluhur yang telah meninggal akan pergi dan menetap saat matahari terbenam ke arah barat. Tiang penyangga rumah Karapau Kame terdapat 10 buah, terbuat dari kayu buah ataupun mangrove. Sementara penyangga rumah ini berjumlah 18 buah, terbuat dari kayu besi. Masing-masing tiang memiliki tinggi berkisar 30 cm hingga 1 meter dari permukaan tanah, ditutupi dengan tikar. Atap Karapau Kame terbuat dari anyaman daun sagu. Dinding dan pintu di bagian depan ditutupi dengan daun tikar, sedangkan dinding di sebelah kiri, kanan, dan belakang dibuat dari anyaman daun sagu. Di rumah Karapau Kame ini tidak ada satupun jendela. Jumlah pintu disesuaikan dengan jumlah anak laki-laki yang hendak diinisiasikan. Misalnya, jika mereka ada 18 orang, maka pintu dibuat sebanyak 18 unit. Uniknya, setelah sekolah ini selesai, rumah Karapau Kame akan kembali dibongkar seperti semula. Rumah Joglo adalah rumah adat dari Jawa Tengah yang pada umumnya dibangun dengan menggunakan kayu jati. Ciri khas rumah Joglo dapat dikenal pada atapnya yang berbentuk tajuk atau semacam atap piramida yang mengerucut. Istilah joglo sendiri berasal dari kata tajuk dan loro yang disingkat juglo dan memiliki makna penggabungan dua tajuk. Rumah joglo merupakan sebuah simbol yang menunjukkan status sosial masyarakat Jawa zaman dahulu. Maka dari itu, meski dikenal sebagai rumah orang Jawa pada zaman dulu, tidak semua masyarakat Jawa mampu membangunnya. Orang yang mampu memiliki rumah joglo adalah masyarakat yang berstatus sosialnya tinggi dan kemampuan ekonominya lebih. Hal ini dikarenakan bahan yang digunakan untuk membangun rumah joglo adalah kayu jati yang berkualitas sangat bagus dan harganya mahal. Sebagai itu, biaya pembangunan juga tinggi karena waktu yang dibutuhkan untuk mendirikan rumah joglo sangat lama. Maka tidak heran apabila zaman dulu hanya raja, bangsawan, dan orang kaya yang mampu membangun rumah joglo. Bagian-bagian rumah joglo.
Rumah joglo pada umumnya terdiri dari 3 bagian, yaitu penda bagian depan, peringgitan bagian tengah, dan dalam ruang utama. Setiap bagian dari rumah joglo memiliki prinsip hierarki atau tingkatan dalam struktur rumah yang unik. Prinsip tersebut berupa bagian depan rumah yang memiliki sifat umum, sedangkan bagian belakang memiliki sifat yang khusus. Oleh karena itu, akses untuk masuk ke bagian belakang rumah hanya diberikan kepada orang-orang tertentu. Selain itu, rumah joglo juga memiliki 4 tiang penyangga atau sokoguru di tengahnya yang berukuran lebih tinggi dan digunakan untuk menompo atap. Makna sokoguru rumah adat joglo adalah gambar kekuatan dari 4 penjuru mata angin. Oleh karena itu, masyarakat meyakini bahwa berlindungan di rumah joglo dapat menghindari mereka ketika bencana datang. Sedangkan tajuk bagian masyarakat Jawa diibaratkan sebagai bentuk gunung. Bagi mereka, gunung merupakan tempat tinggi yang sakral dan didiami oleh para dewa. Berikut adalah bagi-bagian rumah joglo. Penda. Letak penda secara umum berada di depan, yang bermakna bahwa orang Jawa memiliki sifat yang terbuka dan ramah. Selain itu, penda terdapat fasilitas bagi tamu seperti tikar sebagai atlas duduk. Hal ini bertujuan supaya tak ada kesenjangan antara tamu dan tuan rumah. Terus ada peringgitan. Setelah penda, terdapat bagian peringgitan atau bagian tengah yang terletak antara penda dan rumah dalam. Bagian peringgitan ini biasanya berupa lorong yang digunakan untuk jalan masuk. Selain itu, lorong digunakan untuk menggelar pertunjukan wayang kulit atau kesenian lain. Penampilan dari peringgitan seperti serabi berbentuk 3 persegi dan menghadap ke arah